Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh pencinta kanal Mimbar Islam 7 Menit, wabil khusus kepada para subscriber dan viewer yang setia di kanal kajian Islam ini. Marilah kita segenap yang berkumpul di kanal ini memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas curahan limpah nikmat kepada kita semua, apakah nikmat iman, ataukah nikmat Islam, ataupun nikmat sehat, atau bahkan nikmat kesempatan untuk bisa atau mau melihat sekaligus mencerna kajian Islam pada kanal ini. Selanjutnya tidak lupa salawat beriring salam. Marilah kita sama-sama sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat risalah yang beliau bawa, warisan yang beliau wariskan kepada kita baik berupa Al-Quran, hadis, maupun satu lagi warisannya yaitu para ulama, ya, sehingga kita bisa memahami ajaran-ajaran Islam, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan dan perkenankan saya memaparkan sekaligus membahas kajian Islam kali ini dengan tema mencari
rezeki yang halal dan berkah. Manusia pada intinya suka yang namanya rezeki. Namun rezeki itu jangan dilihat banyaknya, akan tetapi yang penting adalah berkahnya ya. Walaupun rezeki itu sedikit, kalau berkah tentu lebih baik. Sebaliknya, rezeki itu banyak tapi tidak berkah. Nah, ini tentu menjadi bumerang buat kita. Apalah manfaatnya, apalah untungnya terhadap amal ibadah kita kalau ibaratnya kita mempunyai rezeki yang banyak tapi tidak berkah ya gitu. Mari kita tengok ya, apa rezeki yang halal itu. Rezeki yang halal ya, ini dalam waktu kurang lebih 10 menit ya. Kanal saya memang 7 menit, tapi pemaparannya bisa lebih dari 7 menit ya. Kurang lebih dalam waktu 10 menit ya, saya akan mencoba membahas tentang rezeki yang halal ya. Rezeki yang halal adalah rezeki yang cara mencarinya adalah sesuai dengan atau dibenarkan oleh syariat Islam ya. Ada beberapa contoh mencari rezeki itu kaitannya dengan profesi ya. Ini kalau kita ibaratkan mau menjadi pedagang, profesi kita menjadi pedagang, ini adalah salah satu contoh merupakan cara mencari rezeki yang halal, yang sesuai dengan syariat. Dikatakan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini memberikan tuntunan kepada kita ya. Ditegaskan wa akhallallahu al-bai' wa harramar riba ya. Ini makna dari ayat tadi. Jadi yang dihalalkan itu jual beli. Karena jual beli itu karakteristiknya adalah suka sama suka. Tapi yang diharamkan itu adalah riba. Ya, riba itu kalau dalam istilah fikih bertambah ya. Jadi memberikan pinjaman tapi mengembalikannya dengan syarat ya ini. Ini padahal secara batin itu jauh dari sifat suka sama suka ya, karena terpaksa ya gitu. Nah ini hendaknya kita menjauhi dalam mencari rezeki itu adalah dari hasil riba ya. Nah ini naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian beberapa profesi yang bisa dijadikan untuk rezeki yang halal adalah di dalam ajaran kita itu umpamanya ada istilah muzaraah ya. Muzaraah itu usaha bersama dengan berbagi hasil ya. Ini juga ada ketentuan dalam syariat ajaran agama kita ya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bahwa mencari rezeki itu
yang halal itu yang seperti apa ya? Mencari rezeki yang halal itu adalah dengan cara melihat ya, supaya kita mau bersemangat ya, bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal itu adalah dengan cara antara lain ya adalah dengan cara beriman dan bertakwa ya. Hendaknya kita ketika mencari rezeki itu diniatkan bahwa apa yang kita usahakan ini adalah bernilai ibadah begitu. Bernilai ibadah ya. Untuk menafkahi kan keluarga ya, mencari rezeki itu untuk menafkahi keluarga. Dan ini berdampak manakala kita mencari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan ya, seperti riba, menipu ya, ini contohnya ya. Beberapa pekerjaan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, judi ya, berjudi dijadikan profesi, padahal judi itu hanya membuat kita kecanduan, dan jarang orang yang bisa kaya dengan judi ya, yang saya tahu. Kemudian korupsi ya, menyuap, mencari rezeki dengan cara menzolimi ya, merampas hak orang lain, mencuri ya. Ini bertentangan dengan syariat ya. Karena sebagai dicontohkan misalkan menyuap ya. Menyuap itu dalam salah satu hadis ya, baginda Nabi memberikan ajaran ya kepada kita semua, tuntunan yang sesuai dalam mencari rezeki ya. Allah itu melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap ya. La'anallahu rosi wal murtasi ya. Allah itu melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap ya. Mengapa? Ini jelas merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam ya. Lantas kita lakukan. Dampaknya adalah manakala kita memakan yang haram, dampaknya adalah kepada diterima atau tidaknya doa, ibadah, bahkan doa kita, walaupun kita menengadahkan tangan dengan pakaian yang rapi, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berada di masjid dengan niat yang betul-betul, namun manakala yang kita makan sesuatu yang haram, maka berakibat tidak diterimanya amal ibadah kita dan tidak diterimanya doa-doa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita mencari rezeki secara halal ya, sebagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita ya. Tadi saya katakan dalam sebuah pembukaan tadi, ada ayat yang mana mesti kita perhatikan ya. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, siapapun yang namanya manusia ini mesti terpanggil. Kulu, nah makanlah oleh kamu semua, mimma fil ardi, dari apa-apa
yang ada di atas permukaan bumi ini atau di dalam bumi ini ya, halalan thayyibah, yang halal dan bersih. Karena ditegaskan dalam hadis lagi dijelaskan ya, mengapa doa kita tidak diterima, amal ibadah kita tidak diterima, pengaruhnya kalau kita makan seperti itu. Karena ditegaskan dalam hadis Arba'in Nawawi ya, di mana dikatakan sesungguhnya Allah itu bersih. Allah itu bersih, itu suci, bersih, jauh dari aib ya. Tidak ada aib Allah itu ya. Bersih, suci, innallaha thayyibun. Juga Allah itu bersih, dan ditegaskan. Memang di sini menggunakannya adalah apa? Inna itu merupakan kalimat yang merupakan penguatan ya. Jadi orang itu masih ragu-ragu ya, makanya dikasih kelapat inna ya di sini, huruf taukid ya, menguatkan. Kalau menguatkan artinya masih banyak orang yang ragu-ragu bahwa pentingnya mencari rezeki itu secara halal ya. Makanya dengan demikian termotivasi, biarlah kita bekerja keras walaupun sedikit apa yang kita peroleh, tapi halal. Itu akan berkah, memberikan dampak kepada keluarga kita yang kita beri nafkah ya. Apa dampaknya? Ketenangan, kesehatan mental ya, diterimanya doa-doa kita. Maka kalau kita mencari rezeki, betul mencari rezeki halal, maka manfaatkan fasilitas kita untuk selalu memohon ya, memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Karena janji Allah itu pasti benar ya. Ini kabar baiknya tentu bagi orang yang beriman ya. Nah, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima kecuali yang bersih. Bersih itu ya termasuk di dalamnya adalah cara kita mencari rezeki, karena Allah itu bersih, suci, jauh dari kekurangan, jauh dari aib. Nah, cara mendak kita harus bersih lagi. Seperti itu ya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, saya akan mengajak kepada para hadirin semuanya ya, untuk kita jadikan renungan ya, atau kita mentadaburi ya firman Allah. Saya akan bacakan. Saya sangat terkesan sekali dengan Al-Baqarah ya, ayat 168 tadi ya, sudah dibacakan juga. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian semua ya. Ini manusia, tidak pandang agamanya di sini ya, karena ayat ini ditujukan kepada manusia ya. Kalau ayat seperti ini adalah biasanya diturunkan ya, asbabul wurudnya ini biasanya diturunkan di termasuk surat Madaniyah ya. Madaniyah itu cirinya di sana adalah memperkuat hubungan sosial ya, karena ketika Nabi hijrah itu di Madinah itu ada yang berhijrah itu namanya muhajirin, dan yang ditempati ya ketika Nabi hijrah itu namanya kaum Ansor ya, kaum yang menolong. Jadi lebih ke arah sosial ya gitu loh. Jadi hubungan muamalah ya. Nah ini. Dan janganlah engkau
ya mengikuti langkah-langkah setan ya. Jadi rezeki yang halal itu hendaknya jangan dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan ya, godaan-godaan setan. Biasanya kalau semacam judi ya, itu kan pasti dibisiki ya oleh setan di sana. Walaupun kita kalah, nanti penasaran ya, jadi akhirnya kecanduan. Makanya tidak ada orang yang judi itu bisa kaya ya gitu loh. Ini harus kita perhatikan dampaknya. Terlebih walaupun kita menang banyak, katakanlah demikian, dari mana? Dari judi. Berdampak kepada pengaruh diterimanya ibadah dan doa-doa kita. Alangkah baiknya ditinggalkan. Begitupun dengan riba ya. Begitupun dengan korupsi, mengambil hak ya yang harusnya digunakan untuk kemaslahatan umum diambil sama kita, dimakan sama kita, diproses. Tumbuhlah kepada perbuatan kita ya, sehingga menjadikan kita ini cenderung kepada hal-hal yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena apa? Itu termasuk hubbud dunya ya. Dalam satu hadis dikatakan hubbud dunya itu adalah pangkal daripada luput ya, ra'sul khoti'ah ya. Nah, itu hubbud dunya itu ra'sul khoti'ah ya. Terlalu mencintai dunia itu bagian daripada pangkalnya kelalaian kita. Jadi cenderung kita untuk berbuat dosa-dosa yang lain. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka segera kita bertaubat. Demikian dan cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan juga mohon maaf atas kelebihan ya dan keterlaluan ya, terlalu lama ataupun terlalu menasehati. Saya di sini tidak bermaksud untuk menasehati, tapi lebih kepada tugas sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bimuradih, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.